Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas melanjutkan yang kemarin masih tentang Perang Dingin ya. Seperti yang kemarin Ibu bilang, Perang Dingin itu berakhir, maksud Ibu dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan ditandatanganinya perjanjian Konferensi Potsdam, di mana inti dari Konferensi Potsdam ini adalah menyebutkan beberapa wilayah dikuasai oleh negara pemenang perang. Pemenang perang saat itu adalah yang pertama ada Amerika Serikat, lalu ada Prancis dan juga ada Inggris, dan yang terakhir ada Uni Soviet. Nah, keempat negara tersebut itu menguasai Jerman. Jadi Jerman itu dibagi karena kan Jerman kan dulu yang membuat Perang Dunia Kedua ya, makanya akhirnya Jerman dibagi menjadi 4. Jerman ada untuk Amerika, untuk Prancis, untuk Inggris, dan juga yang terakhir untuk Uni Soviet. Tapi ternyata pada kenyataannya ini menimbulkan masalah baru di Jerman. Karena apa? Ternyata antara Amerika dan Soviet itu mempunyai pandangan yang berbeda. Pandangannya berdasarkan ideologi. Kalau Amerika ideologinya liberal kapitalis, kalau Soviet ideologinya sosialis komunis. Dan di sini Uni Soviet itu berbedanya sendiri. Jadi Amerika Serikat, Inggris sama Prancis itu sama. Jadi mereka akhirnya membentuk sebuah blok, yaitu disebut dengan blok Barat. Nah, blok Barat ini membuat akhirnya Jerman terbagi menjadi 2. Tadinya kan Jerman kebagi jadi 4 ya. Tapi karena 3 negara ini punya paham yang sama, akhirnya terbaginya jadi 2, yaitu blok Barat punya Amerika, lalu blok Timur punya Uni Soviet. Batasnya adalah ibu kotanya Berlin. Nah, Berlin ini jadi batas antara blok Barat dan juga blok Timur. Yang jadi kalau kalian bingung bagaimana memperkirakannya, tadinya Jerman terbagi jadi 4, tapi karena adanya Perang Dingin, Jerman terbaginya cukup menjadi 2 ya, yaitu blok Barat dan blok Timur, atau Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur punya Uni Soviet, Jerman Barat punya Amerika Serikat. Oke, selanjutnya adanya keinginan untuk berkuasa. Nah, di sini kemarin sudah Ibu jelaskan ya, keinginan untuk berkuasa ini karena adanya negara-negara Soviet, adanya keinginan dari negara Soviet dan juga negara Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya dalam hal tadi Ibu bilang ideologi. Jadi mereka ingin menyebarkan ideologinya supaya apa? Supaya kalau ada negara yang ikut dengan ideologinya dia, berarti kan pengaruh dia semakin luas. Lalu adanya ekonomi kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu perkembangan Perang Dingin tentang perebutan daerah pengaruh. Yang pertama adalah daerah Tiongkok atau negara Tiongkok. Nah, negara Tiongkok ini bersama The Big Five. Jadi Tiongkok itu masuk ke dalam The Big Five dalam Perang Dunia Kedua. The Big Five itu siapa saja? The Big Five atau 5 besar dalam Perang Dunia Kedua. Pertama ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Prancis, Uni Soviet, dan yang terakhir ada Tiongkok atau Cina. Nah, pada perkembangannya Cina itu akhirnya terbagi menjadi 2. Yang pertama Tiongkok atau biasa kita sebut dengan Cina sekarang, yang beraliran komunis, itu dipimpin oleh namanya Mao Zedong ya. Ini ibu kotanya di Beijing. Nah, lalu selanjutnya ada lagi ada orang yang tidak suka dengan alirannya Tiongkok yang berbau komunis, yaitu Chiang Kai-shek. Nah, Chiang Kai-shek ini adalah orang nasionalis. Jadi dia bisa dibilang dia ingin mendirikan negara lain, yaitu akhirnya dia mendirikan negara yang namanya Taiwan, atau kita biasa sebut dengan Cina Daratan ya. Nah, Chiang Kai-shek ini alirannya nasionalis dengan ibu kotanya di Nanking. Jadi Tiongkok akhirnya terbagi menjadi 2. Cina terbagi menjadi 2, satu Tiongkok, satu Taiwan. Satu dipimpin Mao Zedong yang komunis, satu dipimpin oleh Chiang Kai-shek yang nasionalis. Tapi karena Tiongkok komunis terlalu kuat, makanya sampai sekarang negara Taiwan itu bahkan belum diakui oleh dunia. Bahkan di PBB pun belum ada yang namanya negara Taiwan. Walaupun negara Taiwan sekarang sudah, maksudnya orang tahu ada negara Taiwan, tapi tidak banyak yang mengakui negara Taiwan. Karena apa? Tiongkok masih menganggap Taiwan sebagai negaranya, atau Tiongkok masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah negaranya. Oke, selanjutnya Korea. Nah, kalau Korea ini bisa kalian pahami karena apa? Sampai sekarang Korea itu dua-duanya benar-benar berdiri dan dua-duanya diakui oleh dunia. Yang pertama Korea Utara itu dengan paham komunisnya, dan juga pimpinan Korea Utara itu Kim Il Sung ya, itu sangat terkenal, bahkan sekarang anaknya juga Kim Jong Un juga terkenal ya. Kalau Korea Selatan itu berpahamnya seperti Amerika, liberal kapitalis. Jadi
makanya terdapat perbedaan antara utara dan selatan ya. Kalau kalian suka lihat film-film Korea, itu menunjukkan kalau utara yang komunis itu lebih tradisional, sedangkan selatan karena dia mendapat pengaruh dari Amerika, makanya dia lebih liberal. Dan sampai sekarang mereka masih berpisah. Oke, selanjutnya Vietnam. Vietnam ini terbagi menjadi dua. Vietnam Utara ini pahamnya komunis, pimpinannya adalah Ho Chi Minh. Nah, Vietnam Selatan baru dia pahamnya liberal, karena dia dipengaruhi oleh Inggris dan Prancis. Pemimpinnya adalah Bao Dai. Nah, dalam jadi utara komunis, selatannya liberal. Utara pimpinannya Ho Chi Minh, selatan pimpinnya Bao Dai. Nah, selanjutnya terjadi perang Vietnam, di mana dalam perang Vietnam ini tahun 1975 Ho Chi Minh berhasil mengalahkan Vietnam Selatan. Karena dia berhasil mengalahkan Vietnam Selatan, makanya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan disatukan sama Ho Chi Minh. Makanya sekarang ibu kotanya Vietnam adalah Ho Chi Minh City. Tadinya namanya Saigon, tapi diganti menjadi Ho Chi Minh. Kenapa diganti jadi Ho Chi Minh? Karena itu untuk menunjukkan kalau Ho Chi Minh sudah berhasil menguasai daerah selatan, ya. Oke, jadi sampai sekarang Vietnam masih komunis karena Vietnam Selatan dikuasai oleh komunis. Oke, selanjutnya Kuba. Kuba ini bisa dibilang adalah negara yang kalau bisa dibilang dia negara yang berani ya, karena Kuba ini satu-satunya negara di daerah Amerika yang beraliran komunis. Kalau kalian perhatikan letak negara Kuba di peta, itu letak negara Kuba tepat di depan hidungnya Amerika Serikat. Jadi ibarat kata Kuba adalah negara kecil, tapi dia berani melawan Amerika yang sebesar itu. Nah, ini menunjukkan Kuba bisa dibilang negara yang kuat, bukan kuat secara militer atau tapi dia kuat secara mental, ya, karena dia berani memiliki paham yang sangat berbeda atau paham yang berlawanan dengan Amerika tepat di depan hidungnya Amerika. Nah, pemimpin Kuba di sini yang terkenal yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu adalah Fidel Castro. Castro ini bisa dibilang kayak pemimpin abadinya Kuba karena dia benar-benar berani melawan Amerika. Salah satu peristiwa yang terkenal dari Perang Dingin di Kuba adalah dengan adanya krisis Teluk Babi. Krisis Teluk Babi ini adalah peristiwa di mana agen mata-matanya Amerika yang bernama CIA itu dipermalukan oleh tentara militernya Kuba. Nanti akan kita bahas bagaimana sih insiden Teluk Babi ini. Lalu selanjutnya salah satu peran penting Kuba itu adalah krisis misil Kuba. Krisis misil Kuba jadi yang namanya rudal, misil itu artinya rudal ya. Jadi antara Amerika Serikat sama Uni Soviet kan mereka saling adu ketegangan. Nah, di sini karena Kuba berpaham komunis, otomatis dia temenannya sama Uni Soviet. Nah, di sini Uni Soviet bilang, Uni Soviet nggak mungkin bisa nyerang Amerika secara langsung. Jadi makanya kata Uni Soviet, kalau Amerika macam-macam sama dia, Uni Soviet akan memerintahkan Kuba untuk menerbangkan rudalnya ke negaranya sendiri, ke negara Amerika. Ya, jadi rudal yang dikirim oleh Uni Soviet itu tidak berasal dari Uni Soviet, tapi dikirimkan dari Kuba. Nah, jadi karena kan tadi sudah bilang ya, Kuba kan negaranya dekat sama Amerika. Nah, di sini Amerika juga menantang kalau Uni Soviet berhasil menerbangkan rudalnya, maka nanti Amerika punya teman namanya Turki, negara Turki. Nah, Turki juga akan menerbangkan rudalnya ke Uni Soviet. Jadi mereka saling mengancam. Kalau ada kejadian-kejadian yang menyebabkan mereka menerbangkan rudal, mereka siap. Karena Turki nanti menerbangkan rudal ke Uni Soviet, Kuba menerbangkan rudal ke Amerika Serikat. Nah, makanya disebut dengan krisis misil Kuba. Oke, selanjutnya negara yang lain di sini ada Afghanistan. Afghanistan ini akhirnya tadinya mereka punya kelompok perlawanan namanya Hafizullah Amin, tapi di sini terdapat bisa dibilang terdapat pertentangan. Akhirnya Afghanistan di sini berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat. Jadi makanya Afghanistan termasuk kelompok yang liberal. Walaupun akhirnya diperebutkan juga sama Uni Soviet. Ya. Oke, selanjutnya Ethiopia, Angola, Mozambik. Ini negara-negara di daerah Afrika. Di sini mereka mempunyai kelompok. Mereka tadinya netral aja ya, tapi karena ada beberapa kelompok Marxist Lenin, di mana Marxist Lenin ini adalah pahamnya komunis, jadi atau dasarnya paham komunis, makanya pada masa
Perang Dingin, beberapa negara Afrika ini lebih banyak beraliran komunisnya. Oke, sampai sini untuk sistem aliansi dan persaingan senjata kita bahas minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.